perkenalkan, nama saya Deni Rima. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan saya Mbak Neni, kemudian Mbak Fitri, ada juga Mbak Siska dan Mas Wulan. Adapun kedatangan saya di sini untuk menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Jadi Ibu bisa menjawab pertanyaan yang sudah saya ajukan. Ya, untuk pertanyaan pertama terkait dengan identitas umum dari keluarga Ibu ya, Bu. Untuk identitas kepala keluarga, kalau boleh tahu, kepala keluarga Ibu, suami Ibu ya? Ya, suaminya namanya siapa, Bu? Ali Mujijat. Ali Mujijat. Umurnya? 38 ya. Kemudian agama beliau? Islam. Dari suku? Jawa. Suku Jawa. Dan pendidikannya? SD. Pekerjaan saat ini? Pedagang ya. Kemudian alamat beliau? Kerja Winamurni. Duduk berdiri ya. Nah, selanjutnya identitas daripada ibu ya. Nama ibu siapa, Bu? Januar Purwati. Usianya? 34. Agamanya sama Islam ya, Bu? Ya, sukunya? Jawa juga. Pendidikan? MTS. Pekerjaannya? Ibu rumah tangga ya. Alamatnya sama ya, Bu? Ya, selanjutnya yang akan saya tanyakan yaitu komposisi atau isi daripada keluarga Ibu. Ibu di keluarga kan ada suami. Suami Ibu tadi namanya Ali Mujizat. Usianya 38 ya? Nah, keluarga suami, kemudian pekerjaan, pedagang, pendidikan tadi SD ya? Ya, kemudian ada Ibu sendiri ya, Ibu Januar ya? Perempuan, usianya 34 tahun, hubungan keluarga berarti ibu ya, atau istri ya. Kemudian pekerjaannya ibu rumah tangga dan pendidikannya SMP. Anak pertama ibu namanya siapa, Bu? Ainun Najib. Itu laki-laki? Laki-laki. Ya, usianya? 14. Hubungan keluarga anak berarti ya, Bu? Iya. Ini anak pertama. Pekerjaan? Sekolah. Masih sekolah berarti ya. Pendidikannya SMP? Iya, MTS. Iya, MTS. Kemudian ada anak kedua, Bu? Ada namanya? Muhammad Robi Aksana Maswa. Robi Aksana Maswa. Laki-laki ya, Bu? Iya. Usianya? 8 apa ya? 8 tahun. Hubungan keluarga berarti anak kedua ya, Bu? Belum bekerja ya, berarti. Pendidikannya SD? Kemudian anak ketiga ada, Bu? Ada. Anak ketiga Afnan. Laki-laki juga, Bu? Iya. Usianya? 6 tahun. Hubungan keluarga anak ketiga berarti ya, Bu? Iya. Belum bekerja. Udah sekolah, Bu? Afnan? Masih TK. Nah, yang terakhir ini Dedek cantik siapa? Naura Rizkia Maulida. Perempuan ya, Bu? Iya. Usianya? 15 bulan. 15 bulan. Belum bekerja dan belum berpendidikan ya, Bu? Ya, selanjutnya saya ingin bertanya terkait garis keturunan atau kami biasa menyebutnya dengan genogram ya, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan keluarga daripada pihak suami ya, Bu. Kalau boleh tahu dari pihak suami Ibu itu berapa bersaudara? 6 bersaudara. Laki-laki berapa, perempuan berapa, Bu? Laki-laki 4, perempuan 2. Laki-laki 4, perempuan 2. Anak yang pertama laki-laki perempuan? Laki-laki. Yang kedua? Yang kedua laki-laki. Yang ketiga? Laki-laki. Yang keempat? Perempuan. Laki-laki. 6 perempuan. Apakah ada yang mohon maaf sudah meninggal? Ada 1. Anak keempat ya yang meninggal. Perempuan. Kemudian boleh tahu apakah orang tua dari suami Ibu masih ada? Tinggal 1. Yang sudah meninggal? Bapak. Dari Bapak ya? Selanjutnya keluarga dari pihak istri ya, dari keluarga Ibu sendiri. Ibu berapa bersaudara, Bu? Kalau tidak tahu 2 bersaudara, perempuan semua ya? Iya.
Orang tua masih ada masih sih. semua. Masih ya. Ibu anak keberapa? Kesatu. Suami ibu anak keberapa? 2. Kalau boleh tahu, ibu sekarang anaknya berapa bu? 4 ya. Anak yang pertama Laki-laki. laki-laki, anak yang kedua, Laki-laki. yang ketiga sama ya, yang keempat baru perempuan. Ya baik, tadi kan saya sudah menanyakan terkait dengan keluarga daripada pihak istri dan suami ibu. Sekarang saya mau tanya ibu, di rumah itu satu rumah isinya siapa saja? Sama anak-anak dong. Anak-anak berarti terdiri dari suami ibu, kemudian ibu ya sebagai istri, dan anak-anak. Asal suku bangsa, semua keluarga ibu dari Jawa ya? Iya. Dari Jawa. Kemudian saya mau tanya bu terkait budaya keluarga ibu, biasanya yang terkait dengan kesehatan itu apa bu? Kalau misalkan ada orang sakit atau sakitnya nggak sembuh-sembuh, biasanya yang dilakukan kebiasaan atau budaya yang biasa Diperiksakan sih. diperiksakan dulu. Terus kalau Gimana perubahan? kalau nggak ada perubahan gimana bu? Turut ya kena kayak. Dikurut kayak gitu ya bu. Berarti biasanya dikurut ya. Ibu biasanya kan kalau misalkan dengar-dengar mitosnya orang Jawa itu kalau misalkan sakit lama nggak sembuh-sembuh itu biasanya orang Jawa itu ngapain bu? Kalau kena baju Dimintain air ya ke Ustaz. ya. Nah sekarang di pertanyaan berikutnya saya akan menanyakan terkait status sosial dan ekonomi dari keluarga ibu ya bu. Ibu bisa menjawab pertanyaan saya dengan nyaman. Yang pertama itu anggota keluarga yang mencari nafkah di keluarga ibu. Satu. Bapak. Bapak suami ya. Suami. Kalau boleh tahu penghasilannya per bulan? Kira-kira tergantung ngono ya. Tergantung karena dagang ya jadi Iya, nggak nentu ya. orang mestilah. Kemudian harta benda yang dimiliki, misalkan rabot atau transportasi, sepeda motor, ada sepeda motor dan mobil ya. Iya. Kemudian kebutuhan yang dikeluarkan tiap bulan itu biasanya apa aja? Ya, panganannya sabun, manggo, dapur lah. Oh, bahan dapur, terus alat mandi ya. Mandi. Listrik juga mungkin ya. Listrik. Biasanya ibu kalau misalkan Lebaran itu kan keluarga pada pulang kan di rumah, itu biasanya ada rekreasi atau ada hiburan kemana atau enggak bu? Di pantai. Ke pantai ya bu. Nah kemudian riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Si poin keluar pimen sis. Tahap Seputar riwayat dan tahap perkembangan keluarga ya bu. Yang pertama itu tahap perkembangan keluarga saat ini ditentukan dengan anak tertua. Anak tertua ibu kan berarti masih SMP ya, belum berkeluarga ya bu berarti ya. Kemudian tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi dan kendalanya. Anak-anak ibu masih sekolah semua berarti ya bu? Iya, masih sekolah. Ada yang berkeluarga. Kemudian riwayat kesehatan keluarga inti. Yang pertama riwayat kesehatan keluarga saat ini. Ibu di keluarga ibu apakah pernah ada yang pernah punya riwayat penyakit kayak asma atau paru jantung? Gak ada ya bu? Gak ada riwayat. Paling meriang biasa, Iya, masuk angin gitu ya bu. Riwayat penyakit keturunan, punya riwayat penyakit keturunan gak bu? Kayak diabetes, gak ada ya? Apa aku deh gue apa asam urat gue termasuk keturunan apa? Kalau asam urat juga masih bisa termasuk penyakit turunan ya bu ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga. Anak yang pertama itu kan laki-laki ya bu, namanya Ainun Najib, umurnya 14 tahun ya. Udah pernah cek berat badan belum bu? Nggak tahu. Nggak rutin cek berat badan ya. Keadaan kesehatan Ainun Najib saat ini keadaan kesehatannya sehat bu? Sehat. Imunisasinya lengkap? Lengkap. BCG,
NIU, DPT, HB, camat lengkap ya. Kemudian apakah ada masalah kesehatan? Tidak ada ya. Untuk anak yang kedua namanya Robia. Tadi umurnya 8 tahun ya. Berat badannya kira-kira berapa? Tidak tahu juga. Berapa? 25 ya? 25 kilo. Dan kesehatannya normal ya Bu? Kemudian imunisasinya lengkap Bu? Ada masalah kesehatan enggak? Enggak ada ya. Kemudian anak ketiga Afnan, umurnya 6 tahun. Berat badannya 20 ya Bu. Kemudian keadaan kesehatannya normal ya. Imunisasinya lengkap? Lengkap. Ada masalah kesehatan? Ada ya. Yang terakhir Naura ya? Naura umurnya 15 bulan. Keadaan kesehatannya normal ya. Imunisasinya sudah lengkap? Kurang satu ya. Yang belum berarti apa? Campak ya. Masalah kesehatan ada? Tidak ada ya. Ya Ibu, selanjutnya sumber pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan di daerah Ibu, apakah ada puskesmas? Ada. Ibu sering memanfaatkan sumber pelayanan itu? Sering ke sana? Ya, Kalibakung ya. Kemudian riwayat kesehatan keluarga sebelumnya, apakah keluarga Ibu sebelumnya pernah sakit atau pernah punya penyakit? Pernah. Penyakit apa Bu? Mamanya asam urat ya. Ada lagi udah? Sama mah ya. Ya baik Ibu, untuk beberapa pertanyaan yang sudah saya tanyakan sudah Ibu jawab dengan baik ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk selanjutnya mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Permisi Bu, selanjutnya saya akan melanjutkan pembicaraan Ibu dengan Mbak Ade yang kemarin ya Bu. Sebelumnya di sini nama saya Fitri, jadi Ibu bisa manggil saya Vivi ya Bu. Saya di sini akan menanyakan pengkajian lingkungan. Yang pertama itu ada karakteristik rumah. Luas rumah Ibu berapa ya Bu? Luasnya berarti luas 9-10, panjangnya 14. 10, berarti lebarnya 10, panjangnya 14 ya. Untuk tipe rumahnya Bu? Rumah biasa 70, tipe rumahnya 70 ya. Selanjutnya jumlah kamar atau ruangan itu ada berapa ya Bu? Kamarnya 4, untuk ruangan? Ruangannya bilang berarti. Ruangan apa? Ruangan tengah ya 3. Ruangannya ada 3, berarti ruang tamu, ruang tengah, ruang belakang. Ventilasi sama jendelanya itu kira-kira ada berapa? 6 ada 6 ya. Tadi kan ada ruang tamu, ruang tengah sama ruang belakang. Untuk ruang tamunya itu untuk tamu ya Bu. Untuk ruang tengah istirahat atau keluarga? Ya. Ya. Ruang belakang masak. Terus untuk septic tanknya itu ada apa Bu? Ada. Letaknya itu di belakang rumah, berarti dekat sama dapur ya? Sumber air minumnya Ibu Belum. isi ulang apa? Isi ulang. Untuk kamar mandi atau WC itu ada berapa Ibu? Kamar mandi ada 2, WC 1. Kamar mandi 2, WC 1 ya. Di sini untuk sampahnya Ibu per bulan apa per minggu? Per minggu 2 kali. Per minggu 2 kali. Seminggu 2 kali diangkut ya. Ibu, di rumah itu nyapunya kamu kan berapa kali? Sehari 2 kali. Ya 2 kali atau 3 kali. Dengan rumah Ibu, dengan rumahnya itu dekat apa? Patokannya? Jalan raya. Dekat jalan raya ya patokannya. Terus ada apa? Ada toko atau warung makan atau warung makan ya. Di sini kebiasaan dan warga itu apa aja Bu? Jamiah. Jamiah. Seneran ya Bu? Iya. Itu per bulan apa per minggu Bu? Per minggu.
Untuk budayanya ibu itu seperti apa, kayak arisan atau tahlilan sambil Senin Kemisan ya Bu, iya. jamiahan. Keluarga ibu suka bepergian gitu seperti jalan-jalan. Kadang tuh pengen ketemu orang. Kalau pergi itu mana itu pasar malam apa Pasar sayuran. untuk perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat itu gimana itu? Apa keluarga ngomong apa-apa ngomong ya. Terus untuk sistem pendukung keluarga itu bapak itu mendukung apa yang ibu lakukan seperti kayak arisan, gitu. Didukung berarti sama si bapak ya. Apa pola komunikasi keluarga itu gimana lancar? Berarti nggak ada kendala ya Bu. Untuk kekuatan keluarga itu apakah ibu sebelum ketika anak makan terus ibu mengingatkan untuk cuci tangan, apakah seperti itu? Ya, selalu mengingatkan selalu cuci tangan, mau makan berdoa. Ya. Kan bapak kan merantau ya Bu, dan di sini kan ibu perannya ibu sebagai bapak juga, jadi sekaligus dua peran ibu. Terus peran ibu itu untuk anak-anak itu apakah Ya, takone belajar sekolah, ngaji, dolan yang awak tunai. Pertanyaan terakhir yaitu dan nilai dan norma keluarga ibu, apakah ibu mengingatkan anak-anak ibu untuk cuci tangan atau mengaji atau sholat itu sering ya Bu. Teman cuci tangan sih, boleh ngaji, boleh belajar. Ya. Berarti sesuai dengan jadwal anak-anak ya Bu. Baik Ibu, ini pertanyaannya sudah selesai semua. Nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti disampaikan sama teman saya Ibu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Permisi Bu, perkenalkan nama saya Neni Katiri ya Bu. Di sini saya akan melanjutkan tentang ada beberapa pertanyaan yang harus diajukan lagi. Apakah Ibu bersedia? Insyaallah. Yang pertama tentang fungsi keluarga ya Bu. Yang bagian nomor 1 itu ada fungsi afektif. Fungsi afektif itu adalah pemenuhan kebutuhan ibu yang mencukupi itu siapa Bu? Suami ibu. Lalu yang kedua, apakah di keluarga ibu hubungannya rukun? Rukun semua ya Bu. Di dalam keluarga interaksi hubungannya baik. Di dalam keluarga itu yang dominan mengambil keputusan itu siapa Bu? Suami. Kalau kegiatan keluarga waktu senggang itu kegiatannya apa aja Bu? Iya ibu apa aja? Senggangnya nonton jago, nonton TV. Atau TV ya Bu? Iya, TV pakaian. Lalu partisipasi dalam kegiatan sosial kayak Ibu ikutan kegiatan jamiahan atau PKK itu ikut ya Bu. Maaf Bu, Ibu punya anak berapa Bu? Punya anak 4. Mau berencana punya anak lagi? Nggak tahu, insyaallah. Amin. Tergantung wes Dikasihnya aja ya Bu. Kalau diwemannya apa? Alhamdulillah. Terus Ibu itu pakai KB 3 bulan. KB yang jenis 3 bulan ya Bu. Terus upaya pemenuhan sarana pangan itu yang memenuhi suami. Pemanfaatan sumber di masyarakat itu di sawah, Ibu kan dapat sawah. Biasanya itu dapat apa aja Bu? Misalkan bawang gitu. Sayur-sayuran, atau pari ya. Banyak ya Bu. Terus ini yang bagian stres dan coping keluarga. Ibu kalau misalkan stres itu setiap hari apa gimana Bu? Ya, buat lapor ke jatuh. Berarti setiap hari. Iya, tiap hari stres. Tapi harus stres. Kalau respon keluarga, misalkan Ibu ada masalah gimana ikut bantuin gitu. Kena-kena, cak ada. Kalau Ibu punya masalah itu Ibu obatnya apa? Kayak misalkan jalan-jalan apa gimana, pengajian? Ikut pengajian biar nggak stres ya Bu. Terus di dalam keluarga Ibu ada kekerasan kayak gitu, kayak misalkan suami Ibu, maaf ya Ibu, kayak misalkan mukul Ibu kayak gitu apa enggak Bu? Enggak ada. Oh, enggak ada.
Bu, cukup segitu ya Bu pertanyaannya ya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya.